Selamat berjumpa kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSN Fisika 2021. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap soal simulasi KSN yang baru saja dilaksanakan. Sekarang kinematika part 2, part 1 sudah selesai. Jadi kalau Anda belum nonton part 1, silakan nonton part 1 karena ini berseri ya. Ya seperti saya bilang, karena ini soalnya mirip dengan SBMPTN atau soal SIMA UI atau UMBGM, ya mungkin Anda bisa belajar dari buku ini, Penuntun Belajar Fisika ya. Oke, jilid 1 untuk kelas 10 ya. Kalau yang benda tegar itu di kelas 11. Oke, kita ke kinematika rotasi. Ya, judulnya kinematika rotasi. Jadi kalau tadi kinematika translasi sebetulnya atau kinematika linear, gerak lurus. Kalau ini gerak berputar ya, rotasi. Sebuah motor memiliki laju awal sebesar 7. Ya, jadi Anda lihat laju awal, saya baca dulu ya. Dan jadi kalau kita buat soalnya kira-kira seperti ini diketahui ya. Ini ada motor ya. Laju awalnya itu 7. Di sini dibilang dia berotasi berlawanan arah jarum jam ya. Jadi rotasinya ke sana. Taruhlah dia mulai posisi awalnya itu di sini. Ya. Ini posisi awal. Jadi kecepatan di sini maksudnya kecepatan linear ini, ya. Kalau kita bilang V0 ini kan, tapi kecepatan linear ya. 7. Diperlambat menjadi 2,5. Ya, jadi dia makin pelan ya, berarti ada perlambatan ke sini. Makin pelan sehingga suatu waktu dia di sini taruhlah. Ya, ini posisi akhir. Kecepatannya jadi tinggal 2,5. V kita sebutnya ya, kecepatan linear pada saat T. Dalam waktu 5 detik. Jadi selang waktunya itu 5 detik. Ya, atau kita biasa sebut T kan, 5 detik. Nah, diketahui jari-jari roda 0,5 meter. Berapakah perpindahan sudut? Jadi kita ditanya perpindahan sudut ya. Gitu. Perpindahan sudut dalam radian pasti kan. Berapa? Nah, ini berarti ada hubungan antara variabel linear dengan variabel rotasi kan. Variabel rotasi. Ini kan rotasinya omeganya ke sini. Ya. Nah, inilah reviewnya ya. Kinematika rotasi itu. Jadi nggak usah Anda hafal. Rotasi itu mirip dengan linear, gerak lurus, baik variabel maupun persamaannya. Nah, kalau variabelnya seperti ini, ya. Jadi kalau di situ ada sudut kan ya, x itu jarak linear, ini jarak sudut. Nah, ini yang ditanyakan kan delta theta. Nah, ini jadi ada hubungannya dengan x karena yang diketahui ini linear. Kalau linear itu kan x, ya. X ini kalau delta x ini kan, ini delta x, ini r delta theta. Kalau perpindahan kita bisa pakai gini kan. Tapi kalau kita hitung dari posisi awal 0, bisa kita hilangkan deltanya. Jadi kita ditanya ini kan. Gitu. Jadi kalau Anda lihat delta theta bisa kita cari dari delta x per r. Gitu. Jadi Anda cari aja delta x-nya. Ya, Anda cari delta x-nya dibagi dengan r. Selesai. Ya, seperti itu. Atau saya nggak mau cari dari sini. Saya cari dari omega. Ini kalau Anda lihat gerak lurus kecepatan linearnya V. Gerak melingkar kecepatannya omega. Maka hubungannya V sama dengan R kali omega. Nah, ini kan yang diketahuinya V-nya. Jadi bisa saya dapat omega kan dari sini. Omega sama dengan V per R. Nah, setelah saya dapat omega, maka saya bisa menggunakan analogi persamaan gerak ini. Ini saya nggak hafal. Ini gerak melingkar berubah beraturan ya. Kalau gerak lurus berubah beraturan, percepatan linearnya tetap. Kalau gerak melingkar berubah beraturan, alfanya yang tetap. Persamaan kecepatannya V sama dengan V0 plus AT. Ini persamaan kecepatannya omega sama dengan omega 0 tanpa alfa T. Ya, jadi sini ada omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Gitu kan? Nah, tapi saya harus pakai, karena yang diketahuinya V, saya akan pakai perantaran ini. Jadi saya hitung dulu omega 0. Nah, omega 0-nya kan ini, 7 kan? V per R kan 7 per jari-jarian 0,5. Ya, ini 14. Jadi di sini ini 14. Ya kan? Yang mau saya carikan alfa. Ya. T-nya 5.
Omega. Omega ini V per R. Omega yang ini kan, V-nya ini. V-nya 2,5, lebih kecil. 2,5 dibagi 0,5. Jadi 5. Nah, jadi ini 5. Ya, jadi saya pakai persamaan ini. Ya, saya nggak hafal. Yang saya hafal ini. Jadi tinggal analogi. V diganti omega. V0 diganti omega 0. A diganti alfa. Selesai, alfanya dapat. Jadi alfanya pasti minus karena diperlambat. Ini pindah ke sini. Min 9 ya, per 5. Nah, sudah itu saya langsung bisa ngitung delta theta pakai rumus ini. Kalau di gerak lurus berubah beraturan, perpindahannya V0T tambah setengah T kuadrat. Di gerak melingkar beraturan, delta X diganti delta theta. Omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Jadi saya pakai rumus ini. Ya, delta theta sama dengan omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Ya, makanya saya hitung dulu alfa. Ya, omega 0-nya ini 14. 14. T-nya 5 ya. T-nya kan diketahui 5. Ya, diketahuinya 5 kan T-nya. 5 kan. Oke, jadi 5 ditambah setengah. Alfanya min 9 per 5. T-nya 5 kuadrat. Nah, tinggal ngitung kan. Ya, ini tinggal coret ini 1. 5, 5. Yang 14 kali 5, 70. Dikurang. Nah, ini 22,5. Jadi hasilnya berapa? Ya, kurang ini ya. Ini min ada min. Berapa ini? 47,5. Nah, ini yang Anda masukkan ke sini. 47,5. Nah, seperti itu ya. Radian sudah. Ini radian pasti. Jadi itu. Jadi makanya saya kasihkan rumusnya kan, analoginya kan seperti itu. Ya, kinematika rotasi. Berikutnya nomor 6, gerak parabola, ya, kinematika part 2, gerak parabola sekarang, ya. Jadi kalau ini nanti ditanyakan kalau Anda baca jarak kembali ke tanah, ya. Jadi karena itu saya perlu review dulu gerak parabola, ya. Jadi Anda tahu gerak parabola itu Anda lemparkan kecepatan V0 dengan sudut elevasi alfa, dia akan menempuh lintasan gerak parabola. Kembali ke titik semula, taruhlah A, itu syaratnya YA sama dengan 0. Jadi YA-nya 0, ini nggak ada Y, ya. Ini X saja yang ada. Ya, X-nya yang ini. Ya, ini. XA. Jarak terjauh, ini yang ditanya nanti di soal. Nah, tentu tipsnya adalah YA sama dengan 0. Anggaplah kita nggak hafal rumus. Ya, jarak terjauh rumusnya apa kita nggak hafal, tapi kita pakai ketika di titik terjauh, Y-nya nggak ada, 0. Nah, ini ada kecepatan awal kan V0. Nah, ini kita bisa uraikan kan menjadi V0X dan V0Y. Anda sudah tahu V0X itu sudut di dekat alfa, jadi V0 cos alfa. Ya, V0Y ada di depan alfa, jadi V0 sin. Ya. Kemudian pada sumbu X tidak ada gravitasi. Jadi sumbu X ini gerak lurus beraturan. Anda sudah tahu rumus gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Jadi kecepatan kapan saja sama dengan kecepatan awal. Nah, tentu V0X-nya itu ini. Perpindahan. Ya, delta X, perpindahan dihitung dari posisi awal. Tapi kalau posisi awalnya 0, ini 0 gitu ya. Biasanya kita ambil 0 kan ini. Kalau posisi awalnya 0. Kalau tidak ya kita pakai X kurang X0. Misalnya di sini koordinatnya tapi nembaknya mulai dari sini. Nembaknya mulai dari sini kan berarti ini X0. Gitu ya. Nah, V kali T kan. Kemudian pada sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Cuma kalau dia bergerak naik, G-nya turun. Makanya A-nya sama dengan min G. Nah, persamaannya ngikutin GLBB, V, V0 plus AT. Cuman V-nya VY, V0-nya V0Y, A-nya min G. Delta Y, V0T tambah setengah T kuadrat. Ini delta Y ini koordinat vertikal kan? Ya. V0Y-nya V0YT. Ya. A-nya min G, min setengah T kuadrat. Persamaan yang kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta S. VY kuadrat, V0 kuadrat, min 2G delta Y. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu seperti ini kan, tinggal baca soal dan disesuaikan dengan itu. Kita baca secara soalnya. Pada saat T sama dengan 0, sebuah meriam ditembakkan. Gitu. Terus sekali lagi di sini ada posisi sembarang. Ini posisi sembarang ini pada saat T. Ya, maka ini ada kecepatannya.
Ya V, kalau mau hitung V Anda harus hitung Vx dan Vy dulu. Dengan persamaan ini kan. Ya, ini Vx tetap V-nya ini. Tapi kita kan enggak ada urusannya dengan kecepatan. Yang ada adalah jarak. Nah, kalau jarak ya, ini adalah X, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, X-nya dihitung dengan rumus ini. Y-nya dihitung dengan rumus ini. Nah, ya. Oke, kita teruskan soalnya ya. Pada saat T sama dengan 0, taruhlah di sini. Dari O aja. Sebuah meriam ditembakkan dan peluru yang keluar dari meriam tersebut bergerak mengikuti gerak parabola. Jadi seperti ini. Pada saat T 2 detik, posisi peluru tersebut. Nah, ini yang saya sebut posisi sembarang. T-nya 2. Ya, posisi sembarang. Nah, X-nya yang ini kan. Berada pada 10 meter arah horizontal. Jadi ini 10 meter. Dan, nah ini, Y-nya. 39,2 meter arah vertikal. Dihitung dari posisi awal peluru tersebut ditembakkan. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka jarak terjauh yang dapat ditempuh peluru tersebut ketika menyentuh tanah kembali. Nah ini kan yang ditanya. Ini kan yang ditanya. OA ini kan, yang kita sebut XA itu. Berapa? Kan itu. Nah, kalau kita pikir terbalik kan, XA itu tentu rumusnya ini kan, XA ini. Ini anggap 0 kan. Jadi XA itu pasti V0X kali T. Ya, XA itu pasti V0X kali T. Ya, ini pasti V0X kali T. Artinya apa? Carilah V0X-nya berapa, carilah T-nya berapa. Tentu T dari O ke A. Tentu T ini T dari O ke A. Bukan T yang 2. Nah, yang diketahui T-nya sama dengan 2. Ya, kita olah dulu dari T2. Kita olah dari T2. X-nya diketahui kan? Ya, X di P itu kan? Sama dengan 10 meter. Y-nya juga diketahui. 39,2 meter. Jadi kita pakai persamaan X dulu. X itu persamaannya apa tadi? Ini kan gerak lurus beraturan. V0X kali T. Ya, untuk P ya, ini untuk P. Ini kan untuk P. Ya, X-nya tadi apa? V0X. V0X kali T ya. Sama dengan 10. Nah, Anda bisa lihat. Ya kan? Rumusnya kan X gitu kan ya. Tadi kan. Saya tulis lagi rumusnya kan ini X sama dengan V0X kali T gitu kan ya. Sekarang untuk P, X-nya 10. V0X-nya nggak tahu tuh. Kan ini kan kita mau cari itu V0X-nya. Tapi T-nya tahu tuh 2. Di P T-nya 2. Nah, jadi V0X-nya 5. Nah, selesai. Ini 5. Ya. Ini tuh 5. Selesai. Tinggal cari TOA. Ya kan? Nanti dulu. Ya. Sekarang YP. Apa rumus YP? Y-nya tadi. Ini kan? Y-nya. Kita anggap Y0-nya 0 ya. Jadi Y-nya V0YT kurang setengah GT kuadrat. Jadi ini V0YT dikurangi setengah GT kuadrat. Ya, ini harus sama dengan 39,2. Ya, V0Y nggak tahu, nggak apa-apa. V0Y. T-nya tahu kan? 2. Nah, gravitasi 9,8 kan? Dikali setengah 4,9. Ya, T-nya diketahui ini. 2 kuadrat. Jadi sama dengan 39,2. Nah, dari sini kita dapat V0Y. Ya, ini pindahkan ke kanan. Ini bagi 2 kan? Ini kalau kita pindah ke kanan kan 4,9 kali 2 kuadrat kan gitu. Ditambah 39,2. Nah, begini. Ya kan? Dipindah saja. Ya bagi 2 langsung. Hilang ini kan? Jadi ini kalau dibagi 2 9,8 ini. Tambah ini kalau kita bagi 2 19,6. Nah, ini dapat V0Y-nya. Ya, dapat V0Y. Nah, sekarang kita mau ngitung TOA kan? Kita mau hitung TOA berapa? Nah, T waktu di A ya, tidak 2 lagi. 2 itu kan di P. Apa syarat di A? Tadi sudah ya. Syarat di A itu koordinat A-nya 0. Jadi YA-nya itu harus sama dengan 0.
Nah, YA itu apa? YA itu, ini rumusnya kan, V0 YT, kan itu. V0 YT, nah T-nya TOA ini, ya, inilah TOA. Ya, kurang setengah G TOA kuadrat. Ini harus sama dengan 0, kalau di A. Nah, TOA-nya bisa kita keluarkan, kan? Nah, kalau kita keluarkan TOA ini sisa V0Y. Ini setengah G TOA. Sama dengan 0, ya. Ini kan. TOA 0 nggak mungkin, jadi ini yang 0. Ya, jadi V0Y min setengah G TOA kuadrat sama dengan, G TOA sama dengan 0. Udah, ini pindahkan ke sana. Maka kita dapat langsungnya TOA akan sama dengan 2 kali V0Y per G. Nah, seperti ini, ya. Tinggal dimasukin. Makanya saya nggak kali-kalikan supaya efisien. 2 kali V0Y-nya berapa tadi? Ya, 9,8 tambah 19,6. Anda tanya, kenapa saya nggak kalikan ini? Tambahkan. Ngapain ditambahkan? Nanti dibagi lagi 9,8? Ya nggak. Bagi aja 9,8 ini. Ini 1, ini 2. Jadi 2 kali 3. Kan gampang hitungnya. Daripada harus menjumlahkan ini, bagi lagi. Nah, udah dapat TOA. Sekarang kita ke persamaan kita. XA itu adalah apa? V0X kali TOA. TOA-nya udah dapat nih 6. V0X-nya tadi udah. Ini 5. Ya, 5. Didapat dari X tadi. Ya, jadi 5 kali 6, 30. Nah, kita nggak hafal jarak terjauh. Kalau Anda hafal, silakan aja. Saya kurang mau menghafalkan itu. Jadi, Anda isi nanti di sini itu 30. Nah, 30 aja, satuannya sudah ada. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Persamaan gerak fungsi waktu, tapi sekarang 2 dimensi. Ya. Seperti kita bilang tadi, kalau 2 dimensi, itu harus ditulis dalam bentuk I dan J ya. Kalau 2 dimensi harus kita tulis R itu dalam bentuk, misalnya R, itu harus dinyatakan dalam X ini tentu XT ya. XI ditambah YJ. Gitu ya. V juga gitu. Harus kita tulis sebagai VXI ditambah VYJ. Ya, seperti itu. Ya. A pun sama ya. A pun sama. Oke, saya hanya R dan V. Kita baca soalnya. Benda A dan B. Jadi ada benda A, ada benda B. Bergerak dalam ruang 2 dimensi. Ya, jadi persamaannya ini. Benda A bergerak sepanjang suatu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi. Nah, ini fungsi posisi dari A ini, ya. Yaitu T plus 2 kali T min 5. Nanti kalau kita mau turunkan lebih baik kita kalikan ya. T kali T, T kuadrat, min 5T, min 3T, min 10. Oke, ya. Dan YT. Ya, jadi X-nya itu YT. YT-nya nggak tahu YT. Di sini ada YT. Ya, belum tahu kita. Grafik YT, YT yang ini ya, yang A. Dia kan baru cerita untuk benda A. YT ini grafiknya berupa garis lurus. Jadi dia bilang YT ini grafiknya berupa garis lurus. Ya, gitu. Nah, Anda sudah tahu kalau garis lurus itu kan persamaannya pasti bisa kita nyatakan dalam AT plus B kan gitu. Garis lurus itu kan fungsi pangkat 1. Kalau di matematik biasanya MX plus N. Nah, kini kita anggap aja AT plus B. Jadi fungsi pangkat 1. Ya harus seperti ini kalau mau garis lurus. Baru kita baca lagi. Dengan Y sama dengan min 5 pada T sama dengan 0. Jadi kalau T-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan min 5. Ya. Ini bisa kita masukkan di sini kan. Apa yang terjadi kalau kita masukkan di situ? Ganti T-nya 0. Ya kan? Min 5. Min 5 sama dengan A kali 0 ya. T-nya diganti 0. A dikali 0. 0 kan? Ditambah B. Jadi dari sini kita dapat B-nya min 5. Ya, B ini kita udah dapat min 5. Oke, sekarang baca lagi soalnya. Dan Y sama dengan 60 pada T sama dengan 1.
Jadi kalau T-nya sama dengan 1, Y-nya 60. Masukkan lagi ke bunga ini. Ya kan? Masukkan lagi ke bunga ini. Sekarang kita ganti T-nya 1, itu Y-nya 60. Jadi 60 sama dengan AT. Hanya nggak tahu ya. Tapi T-nya 1 kan? Di sini T-nya 1. A kali 1. Tambah B. B udah kita dapat tadi. Min 5. Ya, min 5. Dari sini kita dapat A-nya 65. Ya. Jadi B kita dapat, A kita dapat. Dengan demikian, YT persamaannya bisa kita dapat. Sekarang ya. Y dari B ini. Y dari A, sorry. Y dari A. Bisa kita dapat sekarang. Ya, Y dari A ini. AT plus B. A-nya 65, jadi 65T ditambah B. B-nya min 5. Seperti ini. Ya, jadi Anda lihat untuk A, X-nya udah dapat fungsi waktu, Y-nya juga udah dapat fungsi waktu. Ya, ini kita kerjakan separuh-separuh. B nanti di sini. Nah, kita lanjut sekarang. Maka dari sini kita udah dapat RA ya. RA-nya udah kita dapat nih. Yaitu harus kita tulis ini XAI ditambah YAJ. Kalau kita masukkan XAI-nya ini kan. Ini. T kuadrat min 3T min 10. I, Y-nya ini. 65T min 5J. Ya, RA udah kita dapat, sekarang kita baca lagi soalnya. Ya, kita sudah sampai sini kan tadi baca soalnya. Sekarang baca soal berikutnya. Komponen X dan Y, kecepatan benda B. Nah, ini kecepatan benda B. Ya, yang ini sekarang. Ya, jadi di sini kan kalau kita punya kecepatan kan kita akan tulis seperti ini kan. Ya, V vektor sama dengan VXI. Ya, di sini dibilang komponen X, jadi ini Vx ini sama dengan V. Ya, tanpa ada T, maksudnya ini tetap, bukan fungsi waktu. Ya, jadi ini Vx-nya ini tetap, ya kan? Vx-nya ini V jadinya kan, ini kan gini, Vxi tambah Vj. Jadi dari sini kita dapat V-nya itu sama dengan Vx-nya kan V ya, tetap ya, tidak ada fungsi I. Begini. Ini komponen Y kan? Komponen X dan Y, berarti ini komponen Y. Ya, diketahui kan? V-nya sama dengan min 5 tambah 20T. Ini VY ini. Kita tulis di sini. Min 5 tambah 20T. J. Begini. Ya, ini VB. Nah, kalau Anda baca soal berikutnya lagi. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda berada pada tempat yang sama. Jadi waktu T-nya sama dengan 0, RA itu sama dengan RB. Jadi start dari tempat yang sama. Ya, start dari waktu T sama dengan 0, keduanya itu sama. Nah, pertanyaannya, kedua benda dapat bertemu kembali. Nah, bertemu kembali. Kan kita nggak tahu kapan dia bertemu kembali. Ya, bertemu kembali syaratnya sama, RA sama dengan RB. Ya, pasti dong. Ya, jadi kalau kita gambar misalnya begini ya. Atau di sini aja. Kita gambar ya. Ya, di sini mula-mulanya sama A dan B. Kita nggak tahu lah, pokoknya A-nya mau bergerak kayak apa juga nggak ada masalah. Ya, ini A. Sementara B mungkin begitu, gitu. Begini. Ini ketemu dua kali ya. Jadi taruhlah ketemunya sekali. Jadi lurus saja ke atas lah, begini. Atau dia turun tapi nggak ketemu lagi. Kalau Anda lihat kan bertemu lagi di sini. Apa artinya kalau bertemu di sini? Kita dari titik awal ya. Ini T sama dengan 0. Kita bikin RA-nya itu. Ya, RA-nya itu. RB-nya yaitu juga. Ketemunya sama, awalnya sama. Ya, posisi kan dari awal ke akhir. Jadi di awal RA sama dengan RB, di akhir juga RA sama dengan RB kalau mau ketemu lagi. RA-nya udah kita dapat nih. Tinggal RB-nya. Nah, sekarang gimana cari RB? Kan itu tugas kita. Supaya kita samakan dengan RA. Nah, Anda sudah tahu ini kecepatannya diketahui. Ditanya R-nya. Tadi sudah kita kasih tahu kan? Ya. Tadi kita udah kasih tahu kan? Satu dimensi.
Kalau satu dimensi itu V-nya dx per dt. Ya toh? Ya, ini kan ke bawah. Kalau ke atas integral. Ini yang ini, ya. Kalau diketahui V ditanya X, ini yang satu dimensi kan? Maka kita integralkan kan VT dt. Sama aja. Dua dimensi juga sama. Cuma diganti RT kan? Ya, RT sama dengan integral VT dt. Sama, ya. Cuman RT gitu ya. Ya, jadi kita tinggal RB ini nanti akan sama dengan integral VB dt. Ya, toh. Jadi akan sama dengan, nah, kalau Anda mau cepat, ya, integralnya ini nggak usah dianggap, ini harus ditambah dengan R0, posisi awal. Posisi awal. Nah, jadi nggak usah pakai tetapan C kita, kalau pakai ini, posisi awal. Ya, supaya cepat aja, nggak usah pakai ini, posisi awal. Nah, posisi awalnya kan 0,0. Ya, kita anggap 0,0 kan, R0-nya. Belum tentu ya, belum tentu. Kita cari dulu R0-nya. Ya, jadi RA-nya ini kan, RA-nya ini. Bukan, ini untuk B, sorry. Untuk B, R0. Nah, di sini dia bilang apa di rumus? Posisi awal. Kedua benda berada di tempat yang sama. Pada saat T0, dia, lihat ya. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda berada di tempat yang sama. Artinya, RA0, ya, sama dengan RB0. Itu artinya kan, pada waktu 0, posisinya sama. Nah, yang kita inginkan kan RB0 ya. Ini yang kita inginkan kan RB0. Supaya kita tidak perlu lagi. Jadi ini tinggal diintegralkan, nanti masukkan RB0. RB0 ini yang masalah. Tidak tahu. Tapi di sini dibilang RB0 sama dengan RA0. Nah, RA0 bisa kita dapat. Karena RA-nya sudah ada. Nih, coba kalau kita cari RA0. Ya, RA0. T-nya diganti 0. Jadi setiap ketemu T diganti 0. Nah, ya, ini 0, 0, min 10i. Ini diganti 0. Min 5J. Nah, ini RA0. Berarti RB0-nya jadi RB0 sama dengan RA0. Itu diketahui di soal. Ini kan diketahui di soal. Jadi sama dengan min 10i min 5J. Begini. Nah, karena di sini tempatnya kurang, saya pindahkan ini ke sini. Ya, jadi saya pindah ke sini. Karena ternyata kalau kita bagi dua nggak cukup. Sekarang saya integralkan ya. Jadi RB itu sama dengan integral VB. VB-nya ini. VI plus min 5 tambah 20TJ. Ya kan? Ini. DT. Integral ya. Karena derajat R lebih tinggi dari derajat V. Ya sudah, diintegralkan saja. Integral ini bilang tetap. I ya. Ya I nanti. Bilang tetap berarti VT. Ya toh? VT. Tapi I dikasih I gini kan. Ditambah, ini nanti dikasih J. Min 5. Kalau diintegralkan min 5T gitu kan ya. 20 nanti akan jadi, Anda ingat, pangkatnya naik 1 kan? Pangkatnya naik 1. 1/2 dibagi pangkatnya. Nah, jadi kalau Anda hitung ini 10T kuadrat. Kan gitu, ini integral ini. Ya, pangkat tambah 1 dibagi pangkatnya. 10T kuadrat. Udah, nggak usah pakai plus C. Nggak usah pakai plus C, karena kita pakai plus R0 tadi kan ya. Ini plus, ya kan, plus RB0 ya. RB0. Nah, ini kita masukkan, ini, RB0. Jadi tambah min 10i min 5J. Begini. Ya, ini integral ini itu ini. Ini posisi awal dari B. Didapat dari sama dengan posisi awal dari A. Ya, apa itu posisi awal? T-nya diganti 0. Oke, sudah selesai. Nah, cuma di sini kan ini J ya. Cuma di sini kan ada I, ada J, jadi harus dikumpulkan. Gitu loh ya. Jadi ini VT min 10 ya.
VT dikurangi 10I. Gitu. Yang ini tambah, ini duluan 10T kuadrat ya. 10T kuadrat min 5T, ini min 5J ya. Min 5J. Sudah dapat ini RB-nya. Ya. RB sudah dapat ini. RA juga sudah dapat. Supaya bertemu kembali, maka RA harus sama dengan RB. Kan itu syaratnya ya. Kalau mau ketemu kembali, ya toh, syarat bertemu kembali. Maka RAT sama dengan RBT. Gitu kan? Yang ditanya apa? V-nya berapa? V-nya berapa? Nah, di sini ada V nih. Perhatikan, ini yang ditanya. Gitu, ya. V-nya berapa? Ya sebetulnya kita nggak usah capek-capek ya. V ini hanya ada di I ya. Hanya ada di I. Tapi ada T nanti. Jadi gini. Pertama, kalau mau sama, berarti saya daftar aja ya. RA berapa tadi? Ini. Ini ya. T kuadrat dikurangi 3T dikurangi 10I. Gitu ya. Ditambah 65T dikurangi 5J. Ya kan? Harus sama dengan RBT. VT dikurangi 10I plus 10T kuadrat dikurang 5T dikurang 5J. Nah, ini harus sama. Kalau sama kan berarti apa? Ini harus sama. Ini harus sama dengan ini. Ya, kita nggak bisa hitung karena T-nya nggak tahu, V-nya nggak tahu. Maka kita akan mulai dari sini. Cari T dulu. Ini komponen J harus sama dengan komponen J. Kalau sama itu gitu. Komponen I harus sama dengan komponen I, komponen J sama dengan komponen J. Nah, komponen J bisa kita cari nih, karena variabelnya cuma satu. Jadi samakan komponen J. Maka kita dapat, ini dulu ya, 10T kuadrat dikurang 5T dikurang 5 akan sama dengan 65T dikurang 5. Nah, maka dikurang 5 bisa dihapus. Nah, ini kita bawa ke sini persamaan kuadrat kan. 10T kuadrat. Ya, ini kalau pindah ke sini kan min 65, min 70T. Sama dengan 0. Dari sini ketemu T-nya. Keluarkan aja 10T. Maka ini hasilnya T min 7. Ya. Ini nggak mungkin kan? Karena kalau ini T-nya 0. Sudah, waktu T-nya 0 memang dia bertemu kembali kan? Nah, sekarang syaratnya ini. T kurang 7 sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat T-nya 7. Ya, dari komponen J, menyamakan komponen J. Sekarang kita samakan komponen I. Nah, samakan komponen I. Untuk hitung kecepatan, ini kan VT kurang 10. Harus sama dengan T kuadrat dikurang 3T dikurang 10. Nah, untuk T sama dengan 7 ya. T-nya sama dengan 7. Jadi ini V kali 7, T-nya diganti 7. Pokoknya ketemu T diganti 7. 7 kuadrat. Ketemu T ganti 7. Min 10. Nah, dari sini min 10 dengan min 10 hilang. Nah, terus ini dibagi 7. Ketemu sudah V-nya. Ya, ini V sudah. V kali 7 kalau kita bagi 7 ya V. 7 kuadrat dibagi 7 ya 7. Ini hilang, jadi min 3. Jadi V-nya sama dengan 4. Nah, ini yang Anda isikan di sini 4. Nah, di sini Anda isi 4. Gitu, ya. Saya harap Anda memahami ya. Jadi urusannya cuma turunan integral. Kalau 2 dimensi ya komponen I, komponen J. Ini adalah soal terakhir dari kinematika part 2. Yes. Sudah itu kita akan masuk ke dinamika ya, yang lebih seru lagi. Tapi sekali lagi, saya selalu mengajarkan konsepnya. Karena itu saya review dulu rumus yang dipakai, nggak langsung saya gunakan. Supaya Anda bisa mengetahui betul asalnya. Nah, nomor 8 ini adalah kinematika digabung dengan koordinat X pusat massa. Ya. Jadi koordinat X pusat massa. Jadi 4 buah benda bermassa sama. Jadi ada 4 benda. Ya. Nah, inilah teorinya kalau Anda baca ya.
koordinat pusat massa dari beberapa partikel. Di sini kebetulan 4 ya. Ini bisa lebih dari 4. Masing-masing bermassa diketahui ya. MI itu artinya ada, kalau 1 ada 2, M1, M2. Kalau 3, M1, M2, M3. Dengan koordinat masing-masing XI, YI. Jadi yang kita pandang sebagai partikel pertama, koordinatnya X1, Y1. Yang 2, X2, Y2 gitu ya. Maka X pusat massanya itu dirumuskan oleh sigma MI XI. Karena massa kan yang diketahui. Kalau volume, VI XE. Kalau luas, AI gitu ya, seperti itu. Ini massa. Y pusat massa ini. Cuma kan kita di sini hanya X pusat massa ya. Yang ditanyakan koordinat X dari pusat massa. Jadi ini yang akan kita pakai. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi kita baca lagi soalnya. 4 buah banda bermassa sama, 2 kg. Jadi M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4, sama dengan M. Sama semua, 2 kilo. Bergerak dengan kecepatan masing-masing. Nah, kecepatan masing-masing ini. Vn sama dengan N per 2 V0. Ditambah AT. N-nya itu 1 sampai 4. Ya, karena 4 partikel. Jika V0, nah, V0 diketahui, saya masukkan langsung ya. V0 diketahui, masukkan aja. V0-nya adalah 2I tambah 4J. Jadi ini 2I tambah 4J. Percepatannya pun diketahui. Ini. Min 10J kali T. Ya. Dan keempat benda tersebut mulai bergerak pada T sama dengan 0 dari titik pusat koordinat. Jadi waktu T sama dengan 0 itu di pusat koordinat. Maka koordinat X dari pusat massa, ya, jadi sekarang koordinat X dari pusat massa, saat T-nya 2. Nah, saat T-nya 2 itu bagaimana? Ya. X-nya, X saja ya. Nah, karena X saja, maka Anda sudah tahu kan, yang kita perlukan hanya Vx. Ya, nggak perlu Vy. Kalau Vx kita udah dapat dalam fungsi T nanti ya. Dalam fungsi T, maka X-nya bisa kita cari kan. X masing-masing itu bisa kita cari. Pakai integral. Vx dt ditambah X0 gitu ya. Nah, tapi dia bilang waktu T-nya 0 di pusat koordinat. Berarti X0 ini 0. Karena di posisi awalnya di pusat koordinat. Jadi tinggal kita cari X integral Vx dt saja. Ya, tidak perlu pakai C ya, karena C-nya udah kita masukkan di sini di X0 ini. Oke, berarti kita harus cari Vx, gitu. Vx saja. Ini sudah ada V, tapi yang X saja. Jadi ini nggak perlu ini. Ya, ini J kan 4J. Jadi kalau saya kumpulkan begini. I saya kumpulkan dengan I, J dengan J. Ya, ini kan dikalikan gini. N per 2 kali 2I. Gitu kan? Nanti ditambah N per 2 kali 4J gitu kan ya. Ditambah ini. Ditambah min 10JT. Begini ya. Saya kan hanya ingin X. Kalau hanya ingin X, ya saya nggak perlu ini. Ini kan VY. Nah, ini tuh VY. Ya, makanya J. Saya nggak perlu. Yang saya perlukan ini. Nah, jadi Vnx saja. Ya. Yang X saja ini. Ya, ini kebetulan bisa hilang. Ni. Nah, begini. Ya, Vnx itu sama dengan Ni. Itu saja yang saya perlukan. Terus saya mau cari X-nya kan? Berarti saya harus integralkan kan? Ini harus saya integralkan. Jadi X-nya saya integralkan kan? Integral Vnx dt kan gitu. Jadi sama dengan integral Vnx-nya itu Ni. Ya makanya I-nya udah boleh hilang lah. Karena ini sudah sembuh X kan ya. Jadi ini sisa N dt. Nah, integral N dt, N kali T. Nah ini X-nya itu. Ya, Xn ini ya. Xn itu Nt. Di sini ada 4 partikel kan? Kalau Anda lihat ada 4 partikel kan? 4 partikel. Jadi maksudnya begini. Kalau N-nya 1, itu X1.
Jadi X1 sama dengan 1 kali T. N-nya diganti 1 kan. Jadi T. Kalau N-nya 2, partikel kedua, X2. N-nya ganti 2. 2T. Kalau N-nya sama dengan 3, X dari partikel ketiga. 3 kali T. 3T. Dan kalau N-nya sama dengan 4, X4 sama dengan 4T. 4T. Nah, kita udah dapat X1, X2, X3, X4. Ya kan? Sekarang yang dicari X pusat masanya kan? X pusat masanya bukan X-nya. Nah, ini X pusat massa. X pusat massa itu sama dengan sigma MI XI per sigma MI. Nah, kalau kita tuliskan 1, M1 kali X1, M2 kali X2, M3 kali X3, M4 kali X4. Begini. Per sigma MI, artinya M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Nah, tapi kan di soal udah diketahui nih, M-nya sama semua, sama dengan 2. Jadi ini bisa kita dapat sudah. Ya, kalau kita masukkan sama semua ya. Jadi kita ganti aja M1-nya dengan M. Semua kita ganti M kan. Maka M-nya bisa saya keluarkan kan. Ya, ini sisa X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Dibagi M tambah M tambah M tambah 4M. M-nya coret. Nah, nggak perlu diketahui sebetulnya massa itu. Bisa hilang kalau sama, ya nggak? Jadi tinggal X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 4. Inilah X pusat massa. Nah, sudah tahu saya. X1 itu T. X2 itu 2T. Nah, ini saya masukkannya. T, 2T, 3T, 4T. Dibagi 4. Jadi berapa ini? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 10. Ya, 10T per 4. 7, 10 ya. Atau, kalau saya bagi 2 lagi, 5T per 2. Nah, ini X pusat massa. Ya, tergantung T-nya. Nah, ditanya X pusat massa saat T 2. Kan ditanya X pusat massa saat T-nya 2. Ya sudah, ganti aja T-nya 2. Ya kan? Jadi sama dengan 5 per 2 kali 2. Jadi sama dengan 5. Ya, tentu satuannya meter. Ya, di sini semua meter kan, makanya meter satuannya. Nah, Anda tinggal ngisi 5 di sini. Ya. Ya, beginilah cara mengerjakan soal kinematika di part 2 nomor 8. Ya. Ini adalah soal terakhir. Mudah-mudahan Anda bisa memahami konsep dasarnya. Karena itu saya selalu memulai dari rumus dasarnya dulu. Baru kita bahas soalnya. Supaya konsep dasarnya betul-betul tertanam di Anda secara otomatis dan akan keluar pada saatnya. Karena Anda tidak tahu soal apa yang keluar. Tidak mungkin sama persis. Ya, cuman bentuknya mungkin dirubah sedikit. Sehingga kalau Anda hanya menghafal, tidak otomatis keluar sehingga perlu waktu lama. Padahal di dalam ujian itu waktu sudah terbatas. Jadi berlatihlah konsep dasar. Makin banyak soal yang Anda selesaikan, konsep dasar itu akan melekat di otak Anda dan pada saatnya akan keluar. Terima kasih bagi yang belum subscribe dan merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kita akan ketemu lagi di soal dinamika. Ya, mungkin sama kita bagi juga 2 part. Dan kita jelaskan konsep dasarnya. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Bekerja keras dan saya yakin Anda pasti sukses lulus OSK yang merupakan salah satu tiket Anda bisa diterima di perguruan tinggi dengan undangan. Saya Martin Kanginan.